فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, akhwani fillah, kita membahas sekilas tentang bab fadlil Islam, tentang keutamaan Islam. Yang sungguh kalau kita mau memerinci dalil-dalil, demikian pula memerinci fakta-fakta yang menunjukkan keutamaan Islam, maka sangat banyak. Namun kita pilihkan dari sekian banyak dalil yang singkat, pendek dan mencakup, di mana Islam dinun fitrah, dan Islam satu-satunya agama yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Islam sebagai sebab gugurnya dosa-dosa. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, bab dzikri arkanil Islam. Bab penyebutan rukun-rukun Islam. Setelah kita ketahui keutamaan agama ini, akhwani fillah, maka setiap muslim harus mengetahui apa yang menjadi pilar utama tegaknya agama tersebut. Sebagaimana bangunan tidak akan bisa kokoh dan tegak kecuali ada pilar-pilar yang menyangganya, maka demikian pula Islam. Untuk bisa tegak maka di sana ada pilar-pilar utama yang menyangganya. Tanpa terpenuhi pilar-pilar tersebut, maka agama seseorang akan runtuh. Qala al-muallif wafaqahu Allah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara utama. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahwasanya Islam itu ibarat mabna, ibarat suatu bangunan. Dan bangunan ini dibangun di atas 5 hal pokok. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Oleh karena itulah para ulama mengistilahkan 5 hal yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan rukun-rukun Islam. Apa makna ar-ruknu akhwani fillah? Ar-ruknu mana asalnya adalah apa? Sisi terkuat dari suatu hal. Itu namanya ar-rukn. Sisi yang terkuat dari suatu hal. Nah, kalau itu meja, maka 4 kakinya yang menjadi apa? Sisi terkuat dari meja tersebut sehingga meja itu bisa tegak. Kalau itu suatu bangunan, maka itu sebab pilar-pilarnya. Maka kalau kita perhatikan dalam syariat kita,
pada ibadah-ibadah seperti salat, wudu dan yang lainnya, para ulama menyebutkan rukun-rukun wudu, rukun-rukun salat. Kenapa? Menjadi sisi terpenting dari ibadah tersebut yang tidak akan sah ibadah tanpanya. Di antara rukun salat misalnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Maka kapan saja meninggalkan bacaan Al-Fatihah, maka tidak akan sah salatnya. Dengan sengaja maka jelas tidak sah, walaupun lupa maka dia wajib untuk mendatangkan Al-Fatihah. Nah, tidak cukup hanya dengan sujud sahwi, karena rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi saja. Akan tapi yang namanya rukun dia wajib untuk mendatangkannya. Rukun yang terluputkan wajib dia datangkan. Kemudian baru di akhirnya setelah salam dia melakukan sujud sahwi. Ini contoh bahwasanya rukun akhwani fillah perkara yang terpenting yang harus ada pada suatu hal. Maka demikian pula dalam Islam. Keislaman seseorang itu dibangun di atas 5 hal. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. 2 kalimat syahadah. Yang pertama syahadatul tauhid atau syahadatul mursil, mempersaksikan tentang al-mursil yaitu zat yang mengutus rasulnya, mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi. Sedangkan yang lainnya yang diibadahi oleh para manusia maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang diibadahi yang hak, sedangkan yang lainnya yang diibadahi maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Kemudian persaksian yang kedua, persaksian tentang mursal, nabi yang diutus. Syahadatul rasul, mempersaksikan rasul yang diutus kepada kita umat akhir zaman, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam persaksian ini kita mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita mempersaksikan bahwasanya beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. 2 hal ini hendaknya digabungkan dalam persaksian kita, sehingga apa? Terbantah dengannya 2 firqah menyimpang dalam mensikapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, firqah yang melampaui batas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua firqah yang tidak mau beriman kepada Nabi, seperti orang Yahudi, Nasara dan yang lain. Dengan ucapan Abdullah terbantah kaum sufi yang hulu, karena kita mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, la yu'bad, yang tidak boleh diibadahi. Beliau hamba Allah. Akan tapi bersamaan dengan hal ini, beliau adalah hamba yang khusus, yaitu hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluh la yukadzab. Beliau adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Dengan kita mengakui beliau hamba berarti tidak boleh diibadahi. Dengan mengakui beliau sebagai Rasul berarti tidak boleh untuk didustakan, akan tapi kewajibannya untuk dibenarkan dan ditaati serta diikuti dan diteladani apa-apa yang menjadi petunjuk beliau alaihi salatu wassalam.
Rukun yang kedua wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Yang diinginkan adalah penegakan salat, bukan hanya sekedar penunaian salat. Oleh karena itulah dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Karena perintah iqamatus shalah itu lebih dari sekedar penunaian. Karena terkandung pada perintah penunaian salat, perintah penegakan salat, yaitu terkandung di dalamnya tuntutan untuk menunaikan salat secara zahir dan batin. Penunaian salat secara zahir dengan memenuhi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bacaan-bacaan dan gerakan-gerakannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Adapun secara batin harus terpenuhi kekhusyuannya. Terpenuhi kekhusyuannya ini yang berat, akhwani fillah, yang merupakan salah satu hal yang awal-awal dicabut dari dada-dada manusia, yaitu al-khusyuk. Al-khusyuk. Nah, kekhusyuan di dalam salat yang senantiasa syaitan berupaya untuk menghilangkannya dari diri-diri kita. Dia terus-menerus berusaha mencuri dari salat kita, akhwan, sehingga kekhusyuan hilang. Maka butuh untuk setiap muslim maupun muslimah berjuang setelah dia mengupayakan penunaian salat sesuai sunnah, penunaiannya di waktu-waktu yang telah ditetapkan, dan memilih awal-awal waktunya sehingga lebih cepat tertunaikan kewajiban, kemudian berjuang untuk bisa khusyuk padanya. Adapun rukun yang ketiga wa itaiz zakah, penunaian zakat, yang merupakan hak dari hak harta kita. Sehingga siapa saja yang telah memiliki harta mencapai nisab dan mencapai 1 haul, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut sebagian kecil dari harta yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadanya. Nah, 1/40 apabila itu berupa emas, perak ataupun mata uang. Nah, dan apabila berupa hewan ternak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan dengan aturan yang detail sesuai dengan jumlah yang dimiliki oleh setiap pemilik hewan-hewan ternak. Dan zakat dinamakan zakat, akhwan, karena memang tidaklah mengurangi harta pada hakikatnya, melainkan semakin menambah keberkahan dan semakin menumbuh kembangkan harta yang dimilikinya. Karena az-zakah bermakna an-nama, bermakna tumbuh kembang. Nah, dan juga zakah bermakna tazkiyah, bersih. Karena harta yang dikeluarkan, akhwan, sebagai bentuk zakat, itulah sebenarnya harta kita yang tersimpan di sisi Allah, dan terus-menerus akan Allah Subhanahu wa taala jaga. Sebagaimana seseorang yang memiliki anak kuda kecil, dia menjaga anak kuda kecilnya untuk bisa tumbuh kembang dengan baik. Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Nah, sedikit apapun dari sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang, apalagi itu adalah sedekah yang wajib. Oleh karena itulah jangan sampai seorang muslim yang telah mencapai nisab pada hartanya kemudian merasa berat dalam mengeluarkan harta sebagai zakat. Bahkan itu sebenarnya simpanan dia yang akan dia dapati kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik sedekah wa hajjil bait, kemudian rukun yang keempat adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan batasan. Naam, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila,
merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan untuk ditunaikan oleh manusia, yaitu berhaji ke Baitullah, tapi bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Nah, dan haji ke Baitullah di antara kewajiban bagi orang-orang yang mampu untuk disegerakan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, "Man aradal hajja falyu'ajjil." Siapa saja yang ingin untuk berhaji maka bersegeralah. Termasuk di antara kewajiban yang sebenarnya dituntut untuk apa? Untuk bersegera. Maka bagi siapa saja yang memiliki dana, memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan cara yang bisa cepat, maka dia jangan menunda-nunda dengan memilih jalur yang panjang, yang menunggu sampai bertahun-tahun padahal dia mampu untuk menunaikan haji dengan cara yang cepat. Kenapa? Karena di antara tuntutan haji adalah untuk bersegera. Oleh karena itulah pada beberapa pertanyaan terkait masalah haji, dengan adanya beberapa kuota yang disediakan akan tapi dituntut untuk membayar tambahan biaya. Nah, maka bagaimana yang demikian itu? Jawabannya, apabila memang seorang mampu untuk memenuhi biaya tersebut, dia mampu dan dengannya dia bisa bersegera untuk berangkat haji tanpa menzalimi yang lain, maka itu sesuatu yang hendaknya dia tempuh. Seperti pada hal yang ditanyakan tentang percepatan haji yang diambil dari jamaah yang tidak mampu untuk melunasi ketika telah tiba waktunya, atau jamaah yang uzur atau jamaah yang telah meninggal, maka kekosongan tempat kemudian diolah oleh penyelenggara haji bagi mereka-mereka yang ingin cepat. Maka apabila memang itu sudah menjadi aturan dan itu masuk ke penyelenggara haji negara atau yang lainnya tanpa ada menzalimi pihak-pihak yang lain, maka ini sesuatu yang boleh-boleh saja insyaallah taala. Bahkan hendaknya ditempuh bagi yang memiliki harta, yang memiliki kemampuan. Kenapa? Karena tadi termasuk di antara kewajiban haji adalah kewajiban untuk bersegera. Kewajiban untuk bersegera termasuk kewajiban yang dituntut untuk sesegera mungkin. Apabila dia memiliki kemampuan untuk bersegera, maka jangan ditunda. Kecuali bagi mereka yang memang kemampuannya untuk berhaji hanya sebatas haji reguler yang diselenggarakan pemerintah, menunggu bersabar, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan udzur kepadanya seandainya Allah Subhanahu wa taala panggil sebelum mendapatkan jatah untuk berangkat, akan tapi dia telah menempuh sebabnya. Kemudian rukun Islam yang kelima yaitu wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang merupakan puasa wajib atas kaum muslimin dan muslimah, berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, bulan mubarak yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan padanya keutamaan dan pahala yang besar. Ini 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Yang siapa saja mengingkari kewajibannya, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Kita baca. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah. Yang kecil perhatikan, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Perhatikan Faiz biar cepat hafal. Walhamdulillahirabbil alamin.